Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Tojiri. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching ya. Saya sebagai coach dan Pak Iwan sebagai coachee. Untuk alur ceritanya, Pak Iwan bercerita bahwa dia diminta untuk menjadi pembimbing siswa dalam rangka persiapan OSN IPA. Pak Iwan merasa ada sesuatu hal yang membuatnya bingung dan beban karena pada 2 tahun sebelumnya salah satu perwakilan OSN dari sekolahnya pernah lolos ke tingkat nasional, dan di tahun ini diharapkan dapat mempertahankan dan mengulang atau meningkatkan kesuksesan tersebut. Baik, Pak Iwan, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Iwan? Selamat sore. Terima kasih nih Pak Iwan sudah meluangkan waktunya di sore ini. Kita mau ngobrol nih beberapa saat ya, sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Nah, apa nih yang mau diobrolkan sore ini nih? Mm-mm. 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 Iya. Mm. Mm-mm. 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 Mm. Mm-mm. Hmm. Ya, jadi Pak Iwan nih mau ngobrolin mengenai perlombaan KSN ya Pak Iwan, yang kadang menjadi tantangan ya sekaligus beban tersendiri bagi Pak Iwan sebagai guru pembimbingnya. Apalagi mekanismenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ditambah dengan pola kebiasaan belajar murid-murid pada saat pandemi ya. Seperti itu barangkali ya Pak Iwan. Oke. Nah, jadi mekanisme lombanya berubah ya, tantangannya semakin besar, dan siswanya pun kemarin-kemarin juga terdampak pola kebiasaan belajar pada saat pandemi. Nah, sehingga mereka kesulitan belajar, kesulitan menjawab soal-soal latihan ya, dan kadang kehilangan fokus dan belum bisa menyeimbangkan antara kegiatan belajar sehari-hari dengan jadwal latihan OSN yang diberikan. Hal itu menjadi beban tersendiri ya bagi Bapak. Iya, baik Pak Iwan. Nah, jadi nih Pak Iwan mau mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Oke. Apa yang bisa dilakukan supaya siswa yang Bapak bimbing dapat dengan mudah mempelajari soal-soal OSN, kemudian konsentrasi atau fokus yang baik, dan dapat juga menyeimbangkan antara waktu kegiatan belajar sehari-hari dengan jadwal latihan OSN. Oke, baik nih. Kalau dari pengamatan Pak Iwan terhadap siswa-siswa yang OSN ini, kira-kira siswa yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Mm-mm.
Oke, jadi mengenai fokus ya, jadi bisa membagi waktu secara berimbang dan memiliki resiliensi yang baik. Nah, idealnya seperti itu kan Pak Iwan ya? Iya ya, seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Iwan, siswa-siswa yang tergabung ke dalam tim OSN sekarang itu ada di level berapa? Kalau menurut analisis dan pengamatan saya sendiri sih, saya melihat mereka itu ada di level 5 atau bahkan mungkin kurang. Iya. Bahkan selain mengikuti OSN, Mm-mm. mereka juga ada ikut di ekskul, Mm-mm. kegiatan lainnya di samping belajar. Mm-mm. Yang pada kita kan sekolah hanya sampai Senin 5 sampai hari ya. Sabtu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kadang konsentrasi mereka atau fokusnya terganggu pada saat proses bimbingan yang di pulang sekolah sore Pak. Baik. Nah, kira-kira Pak Iwan ingin mereka itu berada di level berapa? Mengingatkan saat ini kondisinya seperti tadi diceritakan oleh Pak Iwan ya agak sulit gitu ya untuk dapat berada di level yang tinggi di 10 itu. Karena mereka merasa kesulitan dalam memahami soal-soal, kehilangan fokus dan belum bisa membagi waktu secara berimbang. Kalau idealnya sih saya ingin 10 ya, tapi Mm-mm. mengacu keadaan yang sekarang di angka 7 pun itu sudah cukup baik Pak. Betul betul ya. Nah, menurut Pak Iwan, apa yang bisa Pak Iwan lakukan untuk membantu mereka berada pada level 7 itu? Itu sebenarnya yang sedang saya pikirkan Pak. Mm. Bagaimana kemudian bisa membantu mereka menghadapi kondisi ini dalam menghadapi OSN. Kalau dari pengamatan Pak Iwan, siswa-siswa yang mewakili OSN itu senang diperlakukan seperti apa sih kira-kira supaya mereka merasa lebih nyaman, tidak tegang, bisa serius tapi tetap santai atau rileks. Saya lihat sebenarnya mungkin perlu lebih banyak ini melakukan Mm. training di awal-awal Ya. yang bisa meningkatkan konsentrasi siswa sebelum latihan soal, Mm-mm. atau bisa juga dicoba ini teknik stop itu ya, untuk Iya betul. memotivasi biar mereka bisa mengatasi kesulitan belajar dan mengatur jadwal. Mungkin bisa diarahkan jadwalnya ini untuk konsultasi dengan bisa dibantu oleh dosennya. Iya betul betul. Konselingnya yang ada di sekolah. Bisa juga saya pikir menghadirkan kakak kelas yang itu yang sukses di eventnya sebelumnya, memberikan tips dan motivasi sukses OSN. Ya, wah bagus tuh Pak ya. Nah itu sudah bagus. Bagaimana nih kemungkinan atau kesempatan untuk melakukan usaha seperti tadi disebutkan oleh Pak Iwan? Usaha-usaha tadi memiliki kemungkinan sih untuk diterapkan kepada siswa yang ikut OSN itu. Bisa ya. Nah kira-kira nih dalam bayangan Pak Iwan bentuk usahanya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya konsentrasi tadi bisa dilakukan langsung dengan teknik stop dulu, kemudian melakukan ice breaking secara lebih intens yang bervariasi lah. Ya, langsung ya. Iya ya. Kemudian untuk konsultasi kesulitan belajar dan jadwal itu bisa dilakukan di luar bimbingan OSN dengan koordinasi dengan guru BK mereka. Kemudian untuk motivasi dan resiliensi dapat dilakukan secara online dengan kakak kelasnya atau siapapun tadi yang sudah pernah sukses dalam OSN. Iya, nah semuanya bagus tuh Pak, bisa dilakukan. Nah, yang mana menurut Pak Iwan yang paling mungkin nih dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin sih kan yang hubungan dengan anak paling kita lakukan ini aja dulu. Kalau saya sih yang langkah awal ini menghadirkan mindfulness siswa biar dengan stop pada waktu beberapa saat sebelum kita pendidikan. Variasikan juga dengan ice breaking yang menarik Pak. Betul ya, jadi kita konsentrasinya ditingkatkan dulu ya Pak Iwan. Nah, kapan tuh kira-kira bisa dilakukannya? Dalam minggu ini sudah harus mulai dilakukan juga mengingat waktu pelaksanaan OSN jadi ketua PTS semakin mepet. Jadi harus cepatnya
Iya, iya. Lalu motivasi dan resiliensi dapat dilakukan secara daring. Kita bikin grup PA aja dengan berkelas. Oh, Siapapun yang punya pengalaman sukses OSN. Kemarin yang bertemu Pak yang Iya. yang sampai ke nasional itu. Iya, betul 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 Pak Iwan. Jadi bisa ya semua dilakukan, apalagi dengan teknologi sekarang bisa ya. Nah, baiklah Pak Iwan, kita nih sudah di ujung sesi. Apa nih Pak Iwan yang didapatkan dari sesi ini? Alhamdulillah Pak Yusuf, dari awal kan saya bingung nih. Harus diukurkan nih, harus di OSN lagi. Mari kita sesuaikan dulu. Tapi di akhir sesi ini mungkin saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan dalam siswa dalam menghadapi kesulitan dan mengeluarkan potensi mereka dalam menghadapi OSN ini. Dengan cara tadi yang mindfulness siswa yang teknik ya, beberapa saat sebelum bimbingan kita variasikan dengan ice breaking yang menarik nanti di guru banyak. Dan untuk mengatasi kesulitan belajar dan mengatur jadwal, kita konsultasi dengan guru BK secara berkala. Iya. Dan untuk kakak kelasnya, tadi untuk motivasi kita dengan kakak kelasnya atau siapapun lah yang punya pengalaman sukses dalam OSN setelah waktu yang tersedia untuk meningkatkan motivasi dan resiliensi mereka, Pak. Iya, betul. Jadi Pak Iwan sekarang sudah tidak bingung lagi ya Pak. Jadi sudah bebannya sudah tidak begitu berat lagi. Iya. Pak, oke, baik Pak Iwan, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin tahu nih ceritanya seperti apa setelah Pak Iwan melakukan langkah-langkah tadi yang disebutkan ya. Dan saya berterima kasih banyak nih atas waktunya Pak Iwan ya. Ya, seperti itu ya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.